Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-awwali bila ibtida' wal akhiri bila intiha'. Wassalatu wassalamu ala imami ahli as-safa'i wal wafa' qutbil anbiya'i wal awliya' sayyidina wa syafi'ina Muhammadin khairi dawa' likulli saqamin wada' ar-rahmati wash-shifa'i fis sirri wal jala' wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ardu was sama'. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Thumma amma ba'du. Muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, saudara-saudariku dimanapun berada, pemirsa Kiha Channel yang dirahmati Allah, insyaallah hari ini kita akan sesuai rencana, sesuai niat baik kita bersama, yaitu kita akan sama-sama memanfaatkan dan mencoba menghidupkan semampu kita hari yang sangat mulia ini, yaitu hari Senin, di mana hari Senin adalah hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwa hari Jumat itu mengapa menjadi hari yang baik, hari yang mulia? Karena di antaranya adalah karena pada hari itu diciptakannya Nabi Adam. Sebutlah judul lahirnya Nabi Adam lah hari Jumat itu. Walaupun beliau tidak terlahir tapi tercipta. Nah, sebagian ulama mengatakan jika hari Jumat menjadi mulia karena padanya diciptakan Nabi Adam, maka semestinya lebih-lebih hari Senin, karena padanya lahir junjungan alam semesta, penghulu para nabi dan rasul, yaitu baginda Rasulullah SAW. Bahkan Imam Suyuti kalau tidak salah, beliau mengatakan orang yang meninggal di hari meninggal terbaik hari Senin. Imam Suyuti mengatakan afdhalul ayyam lil maut, sebaik-baik hari untuk meninggal. Jadi kalau mau meninggal, rencanakan hari Senin saja. Katanya kenapa? Rasulullah meninggal hari Senin, Nabi sendiri meninggal hari Senin. Para sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, kalau di cross check, rata-rata hari Senin meninggalnya. Jadi Imam Suyuti menyimpulkan kayaknya hari Senin deh yang terbaik. Memang hari Jumat juga baik, tapi lebih-lebih hari Senin. Selain hari Senin, hari ini hari Senin bertepatan dengan lahirnya baginda Nabi SAW. Dari harinya juga dari tanggalnya, yang insya Allah 20 April menurut catatan sejumlah ulama, sejumlah sejarawan, bahwa beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, yang mana itu jika direka-reka dan dihitung-hitung secara ilmunya lah ya, maka dia bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Adanya versi-versi lain wajar, karena Rabiul Awal sendiri kan ada yang bilang tanggal 9, ada yang bilang tanggal 13, ada juga bilang tanggal 11. Tidak semua juga bilang tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi wajarlah kalau soal adanya versi-versi lain, itu tidak masalah. Namun yang menarik dalam kitab-kitab judulnya Tarikh Al-Ihtifal bil Maulidin Nabawi fil Alam Islami. Itu judul kitabnya, sejarah perayaan Maulid Nabi dalam Islam. Dikarang oleh Dr. Ismail Sami'i. Beliau mengatakan dalam kitab itu, dahulu umat Islam sudah beratus-ratus tahun, sekitar 6 abad lamanya, 600-an tahun umat Islam pada dinasti terdahulu, sejak Raja Muzaffar, ya, penguasa yang Arbil ya, itu selalu setiap tahunnya memperingati dan merayakan Maulid Nabi pada setiap tanggal 20 April. Taib. Terlepas dari itu, bulan April adalah bulan Maulid, bulan Rabiul Awal juga bulan Maulid, dan semua bulan-bulan dan waktu-waktu lain kita sangat-sangat dianjurkan untuk mengisinya dengan banyak-banyak menyebut dan mengenang serta membaca ataupun mendengar apa saja tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah hari ini langsung saya akan, sebagaimana janji saya, akan mengajak kita semua untuk mengkaji qasidah Muhammadiyah yang selalu dibaca oleh banyak umat Islam di mana-mana, tak terkecuali warga Nahdlatul Watan ketika melantunkan hizib. Di sana pasti ada namanya qasidah Muhammadiyah, yang alhamdulillah sekitar 3 hari lalu sudah saya serangkum dan sudah saya susun syarahnya
yang saya beri judul An-Nafahat Al-Maulidiyah, Syarah Al-Qasidah Al-Muhammadiyah. Alhamdulillah saya mengambil referensi dari banyak kitab, tentunya tidak saya karang-karang sendiri, dan dari juga syarah yang sudah ada dari para ulama terdahulu saya juga kutip pastinya. Silahkan bagi yang ingin kitabnya, ini spesial Corona ya, bonus karena Corona ini saya tidak jual-jual lagi, tapi saya bagikan gratis. Silahkan, kitab lalu sudah Barakatul Manan, alhamdulillah sudah kita bagikan gratis. Ini kitab baru lebih, insya Allah lebih tebal, yaitu An-Nafahat Al-Maulidiyah, Syarah Al-Qasidah Al-Muhammadiyah. Bisa di-download di Google Drive, yang linknya tersedia di komentar ya. Silakan dan di-download gratis. Enggak sih gratis, ada bayarnya, tapi bayar dengan doa. Doa semoga pengarangnya diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin, kita semua. Taib, Qasidah Muhammadiyah ini dikarang oleh Imam Syarafuddin Muhammad bin Sa'id bin Hamad As-Sunhaji Al-Busiri Al-Misri. Beliau lahir di Mesir dan wafat juga di Mesir. Dan makam beliau ada di Mesir. Subhanallah. Memang ulama-ulama Mesir ini luar biasa. Imam Busiri di antaranya, yang mana beliau lahir pada tahun 608 Hijriah dan wafat 696 Hijriah. Qasidah beliau banyak. Antara Al-Kawakib Ad-Durriyah, atau yang lebih dikenal dengan Al-Burdah. Maulaya salli wa sallim da'iman abada amin tatakkuri jiranin bidhi salami masjid dama'an yara min muqlatin bidami ila akhirih huwal habibul ladzi turja syafa. Itu semua burdah milik Imam Busairi juga, atau Busiri, yang benar Busiri ya, bukan Al-Busairi. Taib, ada qasidah masyhur beliau yaitu Qasidah Muhammadiyah. Kenapa disebut Muhammadiyah? Karena awal-awal setiap bait, bahkan setiap syatar kalau dalam bahasa Arab apa namanya, jadi kan ada bait, satu bait itu kan ada dua bagian, dua sub bait. Nah, setiap itu pasti diawali dengan nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka disebutlah dengan Al-Qasidah Al-Muhammadiyah. Penasaran seperti apa maknanya? Kita meresapi untuk kita mengenal siapa baginda Nabi. Insyaallah kita akan mulai. Tentu kitab ini saya tidak akan baca satu persatu, kata per kata, karena waktu ya. Walaupun insyaallah sebenarnya hari ini spesial, kita sampai maghrib juga tidak apa-apa ya. Anda tidak apa-apa, saya yang apa-apa. Maka langsung saja kita baca ya, bismillahirrahmanirrahim. Namun sebelumnya izinkan saya membuka kajian Qasidah Muhammadiyah ini dengan sama-sama membaca Fawatih dan Salawat dan Qiraatul Fatihah li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa li sairi ikhwan al-anbiya wal mursalin wa alihi washabihi kiram ajma'in. Al-Fatihah. لصاحب الحزب مولانا بالمدارس والمساجد مؤسسين هذا الوطن الشيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد الفنشوري ولأصوله وفروعه ولمحبيه. الفاتحة. خصوصا للإمام شرف الدين البوصيري. الفاتحة. جميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدين والمشايخ وللنهضين والنهضيات لجميع المسلمين والمسلمات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. قال الإمام البوصيري رضي الله عنه وبسند المتصل إليه نفعنا به وبعلومه وبقصائده في الدارين آمين يا رب العالمين. Muhammadun gimana lagu kita? Muhammadun itu ya. Muhammadun asyraful a'rabi wal ajami, Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. Taib. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin kalau ada yang mempermasalahkan, saya teringat pertanyaan lagu tentang Aisyah.
nggak ada Sayyidatina, nggak ada sebutan-sebutan Aisyah putri Abu Bakar istri Rasulullah. Itu kan sepertinya kayak agak terkesan kurang etis. Memang secara kasat mata iya, tetapi saya katakan kemarin ya, sebutlah daruratus syair, sebutlah semacam apa ya, mungkin kalau bisa dirubah tentu saja lebih mulia, lebih afdal. Tapi kadang-kadang misalnya memang sudah dimaafkan lah. Misalnya kita sendiri mengatakan kalau habis sholat Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ya kalau dikasih Sayyidina kan memang lebih afdal. Tapi coba misalnya kasih Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kan mungkin di telinga kacau dia. Jadi sebutlah li daruratil lagu yang dituntut oleh lagunya. Jadi kadang-kadang, tidak selalu, ya. Ini juga begitu. Kalau kita Sayyidina, wazan baharnya kan rusak. Ya, misalnya coba yuk. Sayyiduna Muhammadun kan agak seperti itulah. Tapi tetap di hati beliau adalah Sayyiduna wa Sayyidul Alamin sallallahu alaihi wasallam. Nama Muhammad ini sekarang yang setiap bait disebut 2 kali. Nama Muhammad, kenapa Rasulullah bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dijelaskan oleh para ulama bahwa kata Muhammad misalnya ya, dalam bahasa Arab ketika air ini saya kasih gula, lalu dia banyak gulanya, penuh gulanya, sehingga ketika saya minum terasa bergula sekali, air gula rasanya, maka disebut musakkar, air yang penuh dengan gula. Ya, misalnya dikasih garam, penuh dengan garam disebut dengan malah. Nama sigat seperti itu bermakna penuh dengan itu. Nah, Rasulullah SAW penuh dengan keterpujian. Beliau sangat terpuji. Di dalam beliau penuh dengan pujian, penuh dengan hamd. Nah, kalau dipenuh dengan sukar disebut musakkar, penuh dengan milih disebut mumallah. Maka penuh dengan hamd disebut apa? Muhammad. Beliau penuh dengan pujian dan keterpujian. Sehingga para ulama mengatakan nama Muhammad dan Ahmad itu sama-sama nama baginda Nabi. Apa bedanya? Muhammad orang yang paling dipuji oleh Allah. Ahmad orang yang paling memuji Allah. Jadi Rasulullah SAW Muhammad dan Ahmad. Apa maksudnya Muhammad dan Ahmad? Beliau adalah orang yang paling dipuji oleh Allah, paling banyak dipuji oleh Allah, dan beliau adalah yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa taala wa sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu disebut dengan Muhammad. Jadi kalau sudah beliau dipuji oleh Allah, Muhammad, subhanallah. Padahal beliau banyak punya kemuliaan lain. Tapi kenapa keterpujiannya ditonjolkan? Supaya kita jangan ragu-ragu memuji beliau. Kebanyakan saudara-saudara kita di luar anti sama memuji beliau. Itu kok nggak masuk akal sekali. Mengatakan berlebihan, gak usah memuji Nabi. Gak usah berlebihan memuji Nabi. Kata-kata berlebihan memuji Nabi ini seakan-akan dia tuh tahu batasnya Nabi sampai mana, sehingga dia bilang jangan lewati batasnya. Kita tidak tahu batasnya Nabi sampai mana keterpujiannya, sehingga kita tidak berani, tidak mungkin kita mengatakan ada batasnya sehingga tidak boleh berlebihan. Berlebihan dari mana? Kita nggak tahu mentoknya di mana, kita tidak tahu. Bagaimana kita mau bisa mengukur diri berlebihan atau tidak? Sedangkan nama beliau Muhammad, kenapa Anda melarang kami memuji beliau? Sedangkan nama beliau Muhammad, manusia terpuji, insan terpuji yang selalu dipuji oleh Allah. Ini ada kasidah, ada syair maksudnya yang disebut diungkapkan oleh seorang ulama. Ara kulla madhin fin nabiyyi muqassira. Halaman 5 yang mengikuti kitabnya, saya sedang di halaman 5. Ara kulla madhin fin nabiyyi muqassira. Saya melihat semua yang memuji Nabi itu, ya, wa in balagal musni alaihi wa aktsara, walaupun yang memuji itu menghabiskan berjilid-jilid pujian, muqassirah, tidak ada apa-apanya pujian itu. Saya ingat ada ulama namanya Syekh Ahmad bin Al-Maqari At-Tilmisani, 600 halaman mengarang kitab, judulnya Fathul Muta'al fi Madhin Ni'al. 600 halaman itu syair semua. Memuji apa? Memuji gambar terompah Nabi, bukan memuji Nabi. Gambar terompah Nabi yang dipuji selama sebanyak 600 halaman dan ratusan ataupun ribuan bait syair. Subhanallah.
Itu kata beliau ulama, wa in balagha, walaupun seperti itu muqassir, pujiannya tidak ada apa-apanya dibanding kemuliaan yang sesungguhnya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza Allahu athna billadzi huwa ahluhu alaihi fama miqdaru ma tamdahul wara. Kalau Allah sudah memuji dan selalu memuji beliau, Allah yang memuji, yang maha menciptakan, maha apa artinya pujian-pujian kita semua? Maksudnya apa artinya? Bukan apa artinya tidak perlu memuji, tidak. Jangan sampai berpikir berlebihan pujian kita. Nggak mungkin, nggak ada, bahkan tidak akan pernah, tidak pernah ada seberapanya gitu pujian kita. Maka pujilah sallallahu alaihi wasallam. Asyraful a'rabi wal ajami, kalau secara bahasa beliau adalah paling mulia di antara semua orang Arab dan semua orang Ajam. Maksudnya di antara semua manusia beliau adalah yang termulia. Beliau adalah yang termulia. Artinya apa? Kalau kita memuliakan, kalau kita mencintai, kalau kita memperlakukan etis terhadap siapapun manusia, ketahuilah yang paling mulia manusia Rasulullah SAW. Kalau terhadap beliau kita su'ul adab, kalau terhadap beliau kita kurang cinta, Anda berhati-hati. Berarti Anda tidak sadar diri bahwa ada yang lebih pantas untuk diperlakukan dengan semulia-mulianya. Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim bersabda, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya adalah penghulu tuanya manusia, anak Adam. Saya tuanya semua anak Adam, saya tuanya. Saya artinya orang kafir juga. Semua bahkan semua alam semesta. Wala fakhr, dan saya tidak bangga. Apa maksudnya wala fakhr? Bukan saya yang mesti berbangga, kalianlah yang harusnya berbangga. La fakhra li bal lakum. Itulah kalau di syarah. Dijelaskan oleh para ulama juga, asyraful a'rabi wal ajami, asyraf paling syarif, paling mulia dari segi apa? Dari segi nasab dan dari segi keilmuan beliau. Dan dari segi-segi yang lain. Dari segi nasab saja ada dalilnya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa min Quraisy bani Hashim, wastafani min bani Hashim." Bahwa memang garis keturunan beliau adalah semulia-mulia garis keturunan. Ya, sebagaimana beliau mengatakan dari Kinanah Allah memilih keturunan Nabi Ismail. Karena Nabi Ismail yang terpilih adalah Quraisy. Dan dari keturunan Quraisy yang terpilih adalah Bani Hashim. Dan dari Bani Hashim yang terpilih adalah Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara nasab sudah the best. Secara ilmu, secara akhlak, secara fisik, semuanya the best. Sampai dalam satu hadis riwayat Tabarani, Jibril pernah berkata, "Qallabtu masyariqal ardi wa magharibaha." Aku telah berkeliling dari timur bumi sampai ke baratnya. Falam ajid rajulan afdala bin Muhammad. Saya tidak melihat di mana-mana yang lebih mulia daripada Muhammad, Sayyidina Muhammad. Walam ara baitan, dan tidak pernah saya melihat rumah, keluarga atau keluarga atau rumah tangga yang lebih mulia afdala min baiti Bani Hashim. Dari rumah atau keturunan, saya tidak pernah melihat keturunan atau keluarga kecuali yang lebih mulia daripada keluarga Bani Hashim. Itu dari nasab. Kalau dari ketakwaan jelas juga, semua dari segala asyraful a'rabi wal ajami dalam segala segi. Dalam satu hadis riwayat Bukhari, "Inna atqakum wa a'lamakum billahi ana." Yang paling bertakwa dan paling alim di antara kalian semua adalah aku, kata Nabi. Hadis sahih riwayat Bukhari. Dan hadis-hadis lainnya. Ada satu bait dalam Burdah juga, di mana Imam Busiri mengatakan, "Wa min fa inna min judika ad-dunya wa darataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami." Nih, wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami, dan di sebagian kecil dari ilmumu wahai Muhammad, wahai Rasulullah, sebagian kecil dari ilmumu itu adalah apa? Belum semuanya, baru sebagiannya saja. Itu apa yang sebagian itu? Ilmul lawhi wal qalami. Semua yang ada di Lauhul Mahfuz dan semua yang pernah ditulis oleh kalamnya Allah. Itu sebagian daripada ilmunya Rasulullah SAW. Berlebihan, tahu dari mana itu berlebihan? Apakah Anda mengenal siapa Rasulullah SAW, utusan Allah, kekasih Allah? Masa itu berlebihan? Muqassir.
Apa yang beliau miliki jauh lebih dahsyat lagi, sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bertanya, kan ada hadis tuh, antum a'lamu bi umur dunyakum, katanya. Nabi sendiri mengatakan, kalian lebih paham urusan dunia. Ini juga dipahami dengan baik. Maksudnya kita lihat sebab berurutnya. Kita lihat apa cerita yang terjadi sehingga Nabi mengeluarkan statement begitu. Kalian lebih paham urusan dunia. Lagi pula Nabi tidak mengatakan kalian lebih paham urusan dunia, tidak. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan agama kalian, urusan dunia kalian. Urusan kalian lebih tahulah, betul kan? Apa ceritanya? Singkat cerita, pendek cerita, Nabi berjalan. Dilihatlah ada sahabat, sekumpulan sahabat sedang mengawinkan atau memproses tumbuh tanaman dengan cara yang tidak normal. Dikawinkan di apa supaya, kan biasa tuh ada supaya tambah subur, diambil dari sini dimasukkan ke sini, kan ada seperti itulah. Itu ada sejak zaman sahabat, mungkin sedari dulu bahkan. Dilihat sama Nabi, Nabi bilang tidak perlu kalian sibuk-sibuk, tanam normal saja, tanam biasa, nanti akan tumbuh subur dia. Maka para sahabat, oh nggih, diikuti. Tetapi para ulama menjelaskan para sahabat itu ragu-ragu. Apa iya? Apa iya? Ya sudah, Nabi yang suruh, ikuti saja. Karena kurangnya keyakinannya itu, maka tidak jadi. Akhirnya mereka bukan komplain ya, tapi datang mempertanyakannya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sudah kami ikuti perintahmu, saranmu, tapi tidak tumbuh-tumbuh dengan baik. Bagaimana ya Rasulullah? Nabi pun mengatakan, antum ya sudah, kalian itu kan tidak percaya. Kan saya ingin menunjukkan kemukjizatan saya dan kekuasaan Allah. Tapi kok kalian ragu-ragu? Ya sudahlah, kalau kalian lebih percaya sama ilmu kalian tentang dunia kalian ini, ya sudah pakailah. Saya tidak paksakan untuk mengikuti kemukjizatan saya dan keluar biasaan saya. Ya sudah, itulah lebih kurang. Bukan memang menyata-nyata kita lebih paham dunia daripada beliau, tidak. Tapi itu sindiran. Kan kita kadang-kadang juga mengucap bahasa serupa. Anta ceketan lah kalau kita bilang, kalau bahasa kita kan, aduh kamu lebih pintar sana. Kan itu tidak memuji sebenarnya, tapi menyindir. Karena dia mungkin ngeyel atau apa, ya udah kamu lebih pintar sana, kamu lebih tahu. Padahal enggak, itu menyindir sebenarnya. Ya sebutlah Nabi menyindir sahabat ketika itu yang kurang meyakini. Karena ada cerita-cerita lain yang menguatkan. Pernah Nabi mengatakan kepada sahabat ketika makan kambing, sini kasih tangan kambingnya. Diambil, kasih tangannya. Sini kasih tangannya lagi, dikasih tangannya lagi. Sini tangannya lagi, kata Nabi yang ketiga kali. Apa jawaban sahabat? Emangnya kambing punya lebih dari 2 tangan? Marah Nabi. Nabi bilang apa? Coba kamu laksanakan aja perintah saya, sampai 100 tangan gak habis-habis. Artinya apa? Sahabat yang tadi juga sama, mirip-mirip dengan yang sekelompok yang nanam tadi, ragu-ragu. Yang memerintahmu Rasulullah SAW, jadi sudahlah, seperti itu. Jadi bukan kalian, memang kan duniakum, dunia kalian. Taib. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. Sayyidina Muhammad adalah sebaik-baik orang yang berjalan dengan kaki. Ini juga menarik. Kalau tadi Muhammadun asyraful a'rabi wal ajami, Nabi Muhammad paling manusia terbaik, termulia di antara semua yang Arabi dan Ajami, orang Arab dan orang asing. Berarti paling mulia manusia. Terus ini paling mulia yang berjalan kaki. Gimana? Masa manusia lagi? Dong apa bedanya sama yang tadi? Ada bedanya. Ini lebih umum. Karena yang berjalan dengan kaki tidak hanya manusia. Jin juga. Ya binatang. Cuma walaupun binatang kan tidak mungkin kita bandingkan dengan Nabi ya. Semua, bukan kalau yang tadi hanya manusia. Yang ini jin, bahkan masuk juga malaikat. Kenapa? Karena malaikat juga berjalan dengan kaki. Walaupun yang kita tahu dalam banyak riwayat ketika
merubah bentuk jadi manusia. Tapi kan malaikat juga dan berjalan di kaki. Berarti Nabi juga sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada malaikat. Jadi kena semua itu, disikat semua. Kalau yang tadi Muhammadun asyraful a'rabi wal ajami, sebaik-baik manusia, orang Arabi dan orang Ajam, manusia, sekarang malaikat dibabat juga. Kan dalam hadis riwayat Nasa'i misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard yuballighuni an ummati assalam." Nabi mengatakan Allah punya malaikat-malaikat khusus yang berjalan-jalan di muka bumi. Untuk apa? Untuk mereka yang mengumpulkan salam-salam dan selawat umatku untuk disampaikan kepadaku. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam kitab Al-Ibriz karangan As-Sajilmasi, Imam As-Sajilmasi, Sayyid Abdul Aziz Al-Dabbagh namanya, waliullah. Beliau mengatakan sering kita sesungguhnya bertemu dengan malaikat, tapi kita tidak tahu dia malaikat. Karena malaikat ini banyak bersebaran di mana-mana dan menyamar jadi macam-macam. Ada yang jadi anak-anak, ada yang jadi orang gila, macam-macam bersebar malaikatnya. Subhanallah. Karena itu hati-hati kalau ketemu orang gila, siapa tahu malaikat ya. Taib. Jangan cuma cewek aja dianggap malaikat. Nek kaji malah cewek ini yang bisa jadi setan malah ya kalau dia menggoda. Taib. Jadi lebih mulia dari malaikat. Malaikat semuanya ini la haula wala quwwata illa billah. Tahu enggak apa kata seorang ulama, Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh? Ini saya baca ucapan beliau. "Law 'asha sayyidina Jibril 100,000 'am ila ma la nihayata lahu ma adraka rub'an min ma'rifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala min ilmihi bi rabbih ta'ala." Kalau saja malaikat Jibril hidup 100,000 tahun sampai gak ada akhirnya, maka malaikat Jibril tidak akan banyak tahu tentang keagungan Rasulullah SAW. 100,000 tahun. Jadi keagungan Nabi itu saking dahsyatnya, malaikat Jibril hanya tahu sedikit. Walaupun dia hidup sampai ratusan ribu tahun, tidak akan sebanyak apapun lah yang dia ketahui tentang keagungan Nabi, tetap hanya setetes bila dibandingkan dengan keagungan Nabi yang beliau miliki sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan malaikat Jibril ini diciptakan untuk apa coba? Memang diciptakan untuk menjadi pembantu pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau sudah rahmatan lil alamin, kita mau bilang apa? Rahmat bagi semesta alam. Semesta alam, kalau sudah semesta alam ya sudah. Termasuk malaikat, termasuk arsy, termasuk Ka'bah, semuanya itu kan alam. Kullu ma siwallah alam. Berarti semuanya itu butuh dan mengemis sama rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi malaikat Jibril, dan juga kita semua sangat berharap pada rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Disebutkan juga malaikat ya kerjaannya malaikat di akhirat apa? Kerjaannya adalah bukan di akhirat, mohon maaf. Saat ini juga di setiap dadaunan Sidratul Muntaha, kerjanya para malaikat adalah memandang jamal, keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena wajah beliaulah yang menjadi pemancar cahaya ilahi ya kepada alam semesta ini. Taib. Kita lanjut ke bait kedua ini, bait satu aja sepanjang ini ya, gimana susah nih masa. Muhammadun basitul ma'rufi jami'uhu. Nah, Sayyidina Muhammad basit, yang luas. Nama asma Allah juga al-basit ya. Yang luas, yang terbentang luas tangannya atau sayapnya. Nah, beliau yang terbentang luas apanya? Al-ma'ruf, kebaikannya itu Masya Allah. Sampai dalam satu hadis disebutkan, Siti Aisyah berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan." Beliau Nabi Muhammad SAW adalah yang paling ringan tangannya, paling gampang menolong, paling baik sama semua orang. Sangat-sangat baik. Bahkan dalam satu riwayat
atau lanjutan ini kapasitas Aisyah itu seperti angin yang tertiup kencang gitu. Jadi kayak perbuatan baik beliau itu mengalir saja. Kita kan kadang-kadang berat mikir-mikir dulu. Mungkin kita kadang-kadang kita perlu istikharah dulu baru kita berbuat baik. Tapi kalau beliau tidak. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan begitu baiknya beliau, lebih baik lagi ketika di bulan suci Ramadan. Nah, ini sebentar lagi kita Ramadan, ayo. Kalau di bulan Ramadan saja kita pelit, ya Allah gimana di luar Ramadan ya, nauzubillah. Baik, jami'uhu basitul ma'ruf, banyak berbuat baik. Apakah hanya berbuat 1, 2, 3 kebaikan? Tidak. Jami'u, diborong semua kemuliaan dan kebaikan. Ayo, nggak ada sifat mulia kecuali ada pada Rasulullah SAW. Nanti akan kita bahas di bait-bait berikutnya yang lebih membahas tentang akhlak beliau dan lain-lain. Muhammadun sahibul ihsani wal karami. Beliau yang punya. Jadi subhanallah. Jadi ini penekanan. Bukan beliau mengumpulkan seakan-akan ada di mana-mana. Sifat itu lalu diborong kayak kita nih. Kan kita belajar dulu sifat dermawan supaya kita bisa melakukannya. Kita belajar dulu seperti apa yang namanya sifat jujur, lalu kita berusaha melakukannya. Kalau Nabi nggak begitu modelnya. Nabi itu beliau yang punya. Artinya memang lisensinya lah. Semua sifat-sifat mulia itu ya memang di milik beliau seutuhnya. Jadi huwa sahib, Muhammadun sahibul ihsan. Beliau yang punya kemuliaan. Al-ihsan ini kebaikan. Kebaikan kepada semua orang. Makanya beliau baik sama istri beliau, sama tetangga. Jangankan sama para musuh. Kan kita semua tahu cerita yang orang yang kencing di masjid beliau. Nabi malah dibiarkan, malah disuruh sahabat untuk ambil air untuk menyiramkan. Subhanallah. Coba kalau kita mengalami, mungkin kita suruh orang bukan ambil air, ambil batik mungkin atau ambil golok untuk disunat orang itu. Kalau Nabi tidak, biarkan, ambilkan air. Sampai orang yang kencing ini bilang apa? Allahumma arhamni warham Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmati aku dan rahmati Muhammad dan jangan rahmati selain kami berdua. Saking keselnya lihat sahabat lain yang mau bunuh aja lihat kencing. Tapi walaupun normal ya manusiawi. Rasulullah tidak sampai begitu jatuh hatinya orang ini karena akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau tidak mulia sedangkan beliau sendiri yang memerintahkan a'fu amman zalamak, ampuni orang yang menzalimi, sil man qata'ak, sambunglah silaturahim dengan orang yang memutuskan silaturahim denganmu, wa ahsin ila man asa'a ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Kalau Nabi sendiri bilang begitu, masa Nabi beliau sendiri tidak? Lagi pula kan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau sudah beliau rahmat bagi semesta alam, bayangkan kalau beliau rahmat, nggak mungkin ada satu huruf, satu perbuatan yang muncul dari beliau yang tidak penuh dengan kasih sayang kepada semua alam semesta ini. Bagaimana juga tidak, sedangkan Nabi sendiri mengajarkan kalau membunuh, bunuh dengan baik. Tuh, bunuh dengan baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzabh. Dan kalau kalian menyembelih, bagus-baguslah sembelih. Ya. Jangan yang menyiksa dan lain sebagainya. Taib. Sahibul ihsani wal karami. Al-karam, kemuliaan, bagaimana tidak, sedangkan dalam Al-Quran inna akramakum indallahi atqakum, yang paling karim, yang paling mulia di antaramu adalah yang bertakwa. Kalau sudah Nabi yang paling bertakwa, berarti beliaulah tentunya yang paling mulia, sebagaimana dalam hadis inilah atqakum lillah, saya yang paling bertakwa. Dikuatkan lagi hadis lain riwayat Tirmizi, ana akramul awwalin wal akhirin, saya yang paling mulia. Kenapa saya banyak mencontohkan hadis Quran? Supaya tidak lagi ada yang mengatakan, karena ada masalahnya itu sayang sekali, bahwa kasidah-kasidah seperti bertentangan dengan Quran, hadis atau berlebihan. Ini semua hadis semua kita bacakan. Hadis sahih lagi kebanyakan. Belum lagi dari Al-Quran. Apa sih maunya saudara-saudara kita yang memendam kebencian kepada Rasulullah SAW dan keluarga beliau dan umat beliau dan agama beliau, tapi tidak nampak. Wal'iyazubillah, itu yang paling berbahaya.
Muhammadun taju Rasulillahi qatibatan. Nabi Muhammad adalah mahkota semua para rasul. Abang saya mahkota kan di atas kepala naruhnya kan, bukan kaos kaki ya, mahkota. Berarti kaki beliau itu di atas kepala semua para nabi. Bukan beneran ya, bukan tidak, tapi maksudnya makam beliau di atas makam mereka semuanya. Masa sih berlebihan gimana? Nabi sendiri bersabda, ana qa'idul mursalin wala fakhr, wa ana khatamun nabiyyin wala fakhr, wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in wala fakhr. Aduh, masa perlu diragukan itu bahwa Rasulullah SAW adalah semulia-mulia para nabi dan rasul. Lagi pula coba lihat di dalam Al-Quran, setiap Allah bercerita tentang para nabi disebut namanya Ibrahim, Musa, kecuali Rasulullah SAW pasti disebut Rasulullah, ayuhan nabiyya, ayuhan rasul, ya ila akhiri. Allah saja membedakan ya. Kemudian selain itu, kalau kita lihat mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada mukjizat para nabi terdahulu kecuali Nabi punya dapat mukjizat yang sama atau lebih hebat lagi. Sedangkan yang dipunya oleh Nabi mukjizat belum tentu dipunya oleh nabi-nabi lain. Contoh misalnya apa? Mungkin nabi-nabi lain dapat kitab suci. Nabi dapat kitab suci yang lebih hebat, yang lebih awet, lebih permanen. Yang lain kan sudah mengalami distorsi lah ya. Nah, misalnya apa? Misalnya Nabi Musa itu bisa meledakkan, mengeluarkan air dari bebatuan. Nabi SAW dari jari-jari beliau mengalir air, nggak perlu cari batu. SAW. Nabi Isa menyembuhkan mata yang buta. Mata yang buta tuh matanya di mana? Masih nempel, masih normal seperti saya ini. Tapi Rasulullah SAW mata yang sudah keluar dari tempatnya sampai ke pipi dikembalikan dan sembuh. Mana lebih berat, lebih parah? Jelas lebih parah yang dialami sahabat yang diatasi oleh Rasulullah SAW. Sehebat-hebat mukjizat para nabi terdahulu, lebih dahsyat mukjizatnya Rasulullah SAW. Ada Nabi Saleh dikasih onta, nakah ya. Nabi Muhammad dikasih burak, ayo macam-macam sama burak. Subhanallah. Mau bilang Nabi siapa? Sebut saja. Nabi Musa misalnya disuruh ke melihat tajalli ilahiyah di gunung Bukit Sinai. Rasulullah ke arsy dijemput. Kalau Nabi Musa, I miss you ya Allah, katanya, aku merindukanmu. Apa kata Allah? Yaudah sana ke gunung. Kan gitu, Rabbi arini anzur ilaik, kata Nabi Musa, saya mau melihatmu ya Allah. Yaudah sini, kamu ke gunung. Disuruh ke gunung. Sampai gunung, ikhla'na alaika fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Buka sandalmu Musa. Gih ya Allah. Coba lihat Rasulullah SAW, tidak pernah dia curhat-curhat I love you. Langsung Allah yang mengundang Muhammad ke sini. Kemana? Ke arsy, bukan ke gunung. Begitu ya Allah, ada jemputan, tenang. Burak diutus, malaikat Jibril diutus, sampai arsy, naikkan sandalmu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita mau meragukan lagi kemuliaan baginda Nabi kita? Kita harus berbangga, walaupun kita umat terparah, terburuk umat kita sebenarnya, umat kita ini. Makanya saking terburuknya kita diutus dokter terhebat, yaitu Rasulullah SAW. Kan biasanya pasien yang ringan perawat bisa atasi ya. Tapi kalau sudah penyakitnya parah kan dokter spesialis. Lebih parah lagi diambil dari luar negeri. Dokternya kita ini, dokter Nabi kita Rasulullah paling agung, berarti menunjukkan kita paling parah penyakitnya di antara semua umat terdahulu. Makanya dikasih. Tapi kita bersyukur. Makanya kata Nabi, kita umat paling akhir, tapi di akhirat nanti kita paling depan dihisab. Ya, kita paling didahulukan. Umat Rasulullah SAW. Ayo Allahu Akbar. Dan mukjizat Nabi Yusuf, kita mau bilang ganteng atau mau kita bilang apa? Seganteng-gantengnya Nabi Yusuf, wanita itu paling mengiris tangan nggak terasa ya. Rasulullah SAW hati terhiris tidak terasa. Dengan melihat wajah beliau, semua penyakit, semua rasa gundah, semuanya hilang, berubah menjadi suka dan sangat-sangat gembira. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bilang
Nabi Musa, mohon maaf, iya Nabi Musa membelah lautan. Hebat, ayo Nabi Musa, ayo kan? Nabi Muhammad mau ditantang gitu. Nabi Musa membelah lautan, Laut Merah, sebut Laut Merah. Itu hanya sebagian kecil sekali dari planet bumi. Rasulullah SAW satu planet bulan dibelah itu. Satu planet dibelah. Bulan. Sallallahu alaihi wasallam. Dan dibelahnya, kalau lautan ini, Nabi Musa kan masih berhadapan lah. Kalau Rasulullah SAW seplanet itu, sebulan itu dibelah, satu di sebelah gunung sana, sebelah timur gunung, satu lagi sebelah barat, jauh sekali taruh. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Sayyidina Muhammad adalah coba angkat dulu. Kopi kono dulu yo. Dengar kopi dulu ini. Datang tapi dia. Telepon dia. Yang jujur, sadiqul aqwali wal kalimi, jujur ucapan dan perkataannya. Taib. Kita dalam akidah kita tahu bahwa sifat wajib para anbiya itu kan ada 4. Jujur, sidq, amanah, tabligh, fatanah. Kalau sudah para nabi wajib punya sidq, jujur, ya otomatis bagaimana dengan sayyidul anbiya? Pasti paling jujur. Lagi pula as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam ini sudah banyak bukti ya. Banyak berita-berita beliau yang ternyata benar, yang masa-masa yang akan datang, tentang gaib, tentang lain sebagainya. Kenapa demikian? Jujurnya beliau nggak kayak jujurnya kita. Jujurnya kita kan kadang-kadang berat, kadang-kadang kita mikir-mikir, kadang-kadang kita juga kalau Nabi SAW ini ma yantiqu 'anil hawa. Ketika beliau berucap, sesungguhnya Allah lah yang berucap dengan lidahnya. Jadi kalau sudah kita bilang sadaqallahul azim, maka otomatis sadaqa rasuluhul karim, utusan beliau. Kan kalau kita dapat utusan bupati, berarti apa yang disampaikan oleh orang ini adalah dari bupati. Utusan gubernur, ini utusan gubernur ngomong begini, ya berarti apa omongan dia itulah omongan gubernur. Kalau utusan Allah, berarti kalau sudah Allah maha benar dengan segala firman-Nya, ya udah Rasulullah pun maha benar dengan segala sabdanya sallallahu alaihi wasallam. Taib. Al-aqwali wal kalim. Ini di sini saya sedikit bahas juga antara aqwal dan kalim. Sama-sama ucapan, tapi dalam bahasa Arab beda. Qaul dan kalim beda. Tapi yang jelas secara singkat lah ya, bahwa qaul itu lebih umum. Qaul itu asal ucap, asal lafaz, asal bunyi itu sudah qaul. Beda dengan kalim, kadang-kadang dia harus 3 kata, 2 kata, harus dipahami dan lain sebagainya. Artinya Nabi ucapan yang walaupun hanya sekilas saja itu tidak ada yang, kalau kita kan sering ngomong itu ngawur atau nggak ada artinya atau udah lupakan aja, nggak penting, itu cuma ngigo. Nabi nggak ada begitu ngigo-ngigo. Semua satu huruf pun yang keluar dari mulut beliau itu maha benar dengan segala sabdanya sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu. Kalau tadi membahas sifat Nabi yang sidq, maka ini membahas sifat Nabi yang amanah. Ya. Beliau amanah, tidak pernah thabitul mitsaq. Kalau beliau sudah berjanji ditepati, tidak kayak sekarang orang-orang apalagi laki-laki, jangan percaya sama laki-laki ya, kecuali saya. Thabitul mitsaq, kalau sudah berjanji Nabi itu pasti menepatinya. Kenapa? Karena beliau Rasul Allah, utusan Allah. Kalau Allah innallaha la yukhliful mi'ad, maka utusannya juga begitu. Tidak mengingkari janji. Kalau mengingkari janji, bukan utusannya, berarti utusan siapa? Utusan orang lain atau utusan Tuhan lain kalau memang ada. Taib. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Ini akhlak beliau. Akhlak beliau sangat mulia. Lihat bagaimana Allah memuji akhlak beliau, memuji beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau
la ala. Di sini yang saya tekankan ala. Apa arti ala? Di atas. Bukan engkau berakhlak mulia. Ini yang memuji siapa? Allah lagi. Bukan engkau berakhlak mulia wahai Muhammad. Aduh. Engkau Nuh di atas. Di atas apa? Di atas akhlak yang seagung-agungnya. Akhlak yang paling agung, engkau di atasnya lagi ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk apa? Mengajarkan akhlak, menyempurnakan akhlak. Pada akhlak ini adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang sempurna. Disempurnakan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita sudah membaca tentang akhlak beliau, sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Tapi mungkin kalau kita bahas sekarang ya waktu terbatas ya. Saya cukup mengutip satu hadis saja. Atau satu ucapan Sayyidina Anas, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Anas? Khadamtun Nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Saya pernah menjadi pembantu di rumah Nabi 10 tahun. Apa kata beliau? Fama qala li syai'in lima fa'altah. Fa'altuhu lima fa'altah. Nabi tidak pernah mengatakan kepadaku, kenapa kamu melakukan ini itu. Dan ketika Sayyidina Anas meninggalkan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, tidak pernah Nabi menanyakan, kenapa kamu tidak melakukannya. Kalau kita kan sama pembantu kan sering sama siapapun, supir atau siapapun. Kok kamu begini, ngapain itu, kenapa begitu? Terus kenapa enggak begini? Nabi saking akhlak mulianya tidak pernah bertanya kepada Sayyidina Anas, pembantu beliau, kenapa kamu lakukan ini? Kenapa kamu tinggalkan itu? Kenapa kamu tidak begini begitu? Tidak pernah. 10 tahun Sayyidina Anas bekerja. Wala lamani ahli ala amrin illa qala da'uhu fa innahu la qudra laka. Jika ada orang-orang sekitar yang menegur, kan Nabi tidak pernah tegur. Kalau kita kan kalau punya pembantu, ya Allah, mungkin salam sehari ada 1 juta kali kita negur dia. Nabi tidak pernah negur Sayyidina Anas. Yang negur apa? Orang-orang sekitar beliau, Sayyidina Anas, keluarga beliau yang datang. Anas, kamu itu kayaknya kurang tuh, coba perhatikan itu. Jadi orang lain yang tegur supaya memang niatnya supaya pekerjaannya lebih bagus gitu, lebih maksimal melayani Rasulullah SAW. Dan ketika ditegur, kata Sayyidina Anas ini curhat, ketika ditegur oleh keluargaku, Nabi yang membela aku coba. Sampai bilang Nabi, mereka ditegur keluarganya sama Nabi. Biarkan saja. Subhanallah. Akhlak apa lagi, subhanallah, itu seperti itu. Itulah akhlaknya Rasulullah SAW. Muhammadun ruwiyat bin nuri tinatuhu. Muhammadun lam yazal nuran minal qidami. Nabi Muhammad SAW, jasad beliau adalah cahaya jubilat, memang sudah nuraniyah. Muhammadun lam yazal nuran minal qidami. Bahkan memang beliau aslinya adalah cahaya sejak dahulu kala. Memang beliau adalah yang pertama kali diciptakan berdasarkan banyak riwayat. Riwayat Imam Ahmad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nuran baina yaday Rabbi qabla khalqi Adam bi 14,000 am." Saya sudah menjadi cahaya, sudah berwujud sebagai cahaya di hadapan Tuhanku sebelum penciptaan Nabi Adam 14.000 tahun. 14.000 tahun sebelum Nabi Adam ada di dunia ini, di alam semesta ini, Rasulullah sudah tegak di hadapan Allah sebagai cahaya. Jadi Nabi adalah SAW berdasarkan banyak riwayat, dan ini akidah Ahlus Sunnah Jamaah adalah ciptaan pertama. Dan namun beliau ketika itu wujudnya sebagai cahaya. Ketika masanya di bumi, maka wujudnya dimanusiakan. Sederhananya begitu. Jadi kan kayak malaikat kan cahaya, kadang-kadang jadi manusia. Ya seperti itulah. Jin saja kan kadang-kadang nyamar jadi manusia. Yang dari api ya terciptanya. Nah, Rasulullah SAW dari cahaya. Bentuknya gimana Allah yang Maha tahu. Tapi ketika masa sekian tahun di bumi, 63 tahun di bumi itu wujud asli beliau dirubah ke cahaya, dirubah ke manusia.
Sehingga innama ana basyarun mithlukum, saya manusia seperti kalian. Maksudnya saya dibentuk seperti manusia saat ini di hadapan kalian. Kenapa? Supaya kalian bisa meniru apa yang aku lakukan. Supaya kalau saya sholat, saya makan, saya minum, saya bisa kalian tiru. Coba saya dibentuk kayak apa? Malaikat, saya tidak makan, saya tidak minum. Apa yang kalian bisa tiru? Sedangkan kan aku adalah teladan bagimu. Sallallahu alaihi wasallam. Memang membahas tentang kecahayaan baginda Nabi ini juga lebih sensitif lagi. Artinya lebih banyak yang menentangnya. Masa Nabi cahaya? Padahal Allah katanya, la haula wala quwwata. Kadang-kadang saya bingung ya. Mereka ini menolak takwil. Giliran ayatnya menyangkut zat Allah, diambil zahirnya. Yadullah, tangan Allah. Allah yanzilu, Allah turun, berarti Allah sendiri yang turun. Fawq alal arsy istawa, berarti Allah sendiri yang duduk. Giliran Allah mengatakan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, telah datang kepadamu Nabi Muhammad, dengan Allah disebut nur, cahaya. Kenapa giliran Rasulullah enggak diambil zahirnya? Kan gimana sih Anda ini? Kan menolak takwil. Allah saja engkau bayangkan bisa duduk di atas kursi kayak manusia, punya tangan gitu. Yadullah fawqa aidi, dan menggenggam tangan lain. Terus kok takut Rasulullah yang makhluk dibilang cahaya? Kan kayak aneh sekali lah gitu, kayak sesuatu yang terbalik, kayak piramid itu yang tajamnya di bawah lah. Subhanallah. Baik. Jadi dalam ayat, dalam banyak hadis sudah jelas Rasulullah adalah nur, cahaya, cahaya dan cahaya. Ada satu ucapan dalam kitab Tafsir Fakhr Ar-Razi, Tafsir Kabir, atau judulnya Mafatihul Ghaib. Ada satu syair diucapkan oleh seorang waliullah, yaitu Syekh Ali Al-Wafa. Apa kata beliau? "Lau absara asy-syaitanu tal'ata nurihi fi wajhi Adam kana awwala man sajad, lakin jamalullahi jalla fala yura illa bi takhsisin min Allahis samad." Andai kata setan, iblis maksudnya, melihat cahaya Nabi yang ada di jidat Nabi Adam, pasti dia pertama kali sujud di surga. Tetapi jamalullah, keindahan Allah, cahaya ilahi, jalla, sangat mulia, fala yura, maka tidak mungkin dapat dilihat oleh sembarang orang, illa bi takhsis min Allah samad, kecuali oleh mereka yang dapat anugerah spesial dari Allah yang Maha Samad. Baik. La haula wala quwwata illa billahil azim. Kita pindah ke bait berikutnya. Subhanallah. Mana dia? Memang saya agak panjang menjelaskan tentang nurnya, Nur Muhammad, supaya lebih jelas saja. Tapi bisa dibaca nanti sendiri ya, karena waktu. Antara lain saya kutip di sini ungkapan Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini. Beliau mengatakan, andai kata waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, semua yang hidup diciptakan dari air. Katakanlah air di sini, kata beliau, ditafsiri ma'ul hayah, air kehidupan. Bukan air beneran ya, air kehidupan yang menjadi sumber kehidupan. Jadi rohnya manusia, rohnya alam semesta yang segala yang hidup ini diambil dari ma'ul hayah, air kehidupan. Nah, air kehidupan ini juga punya roh. Dari mana rohnya? Dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana nur itu, kata ulama kita, misalnya dalam kitab Jawahirul Bihar, Imam Yusuf An-Nabhani, kitab Al-Ibris, Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbaq. Subhanallah, ini saya perlu baca apa enggak? Ala kulli hal, bisa dibaca sendiri nanti. Muhammadun hakimun bil adli dzu syarafin. Nabi itu hakim yang adil. Ya. Sampai kalau sudah Allah mengatakan innallaha ya'muru bil adli, Allah memerintahkan berlaku adil, masa nabinya sendiri tidak adil? Yang menyampaikan perintah itu. Ada seorang munafik berkata kepada Nabi, "I'dil ya Muhammad." Berlaku adil lah wahai Muhammad, ketika pembagian yang habis perang itu ya. Kan semua orang tahu ceritanya. Apa jawaban Nabi? "Waihak."
Itulah kalau waihak itu ya. Jaga omonganmu, jaga mulutmu ya. Man ya'dil idza lam ya'dilullah wa rasuluh. Kalau bukan saya berlaku adil, siapa yang berlaku adil di muka bumi ini? Betul, sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tidak adil, terus siapa yang bisa kita harapkan adil? Siapa yang bisa adil coba? Kan Rasulullah SAW utusan Allah, masa tidak berlaku adil? Namanya juga orang munafik ya. Muhammadun ma'dinul in'ami wal hikami. Sumber. Beliau adalah sumber atau pintu, mungkin lebih tepatnya. Pintu utama nikmat Allah itu sampai kepada kita. Wal hikam, dan semua kebijaksanaan. Dalam Al-Quran atau dalam hadis, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, atau riwayat Bukhari mungkin lebih tepat, innama ana qasimun wallahu yu'ti. Allah sumber segala nikmat, tapi aku yang membagi-bagikannya. Di dalam kitab Iskar Qulubul Asyiqin, kitab saya, ada juga buku di bawah lindungan Rasulullah. Bisa dibaca lebih detail di sana bagaimana beliau adalah pintu. Tadi pagi juga di radio RRI ya, Radio Republik Indonesia Mataram. Tema saya memang tentang ini khusus. Bisa disimak lagi, dicari di Facebook saya ada. Saya share dia. Ya. Siaran tadi di RRI tentang judulnya, temanya pintu gerbang mahligai ilahi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau adalah pintu segala kebaikan, pintu iman, pintu Islam, pintu taubat, pintu segala-galanya dengan dalil-dalilnya. Hanya satu saja yang ingin saya bacakan di sini, satu hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa izzati wa jalali Lau atawni min kulli tariqin aw istaftahu min kulli babin lama fatahtu lahum hatta yadkhulu khalfak. Kata Allah, demi kemuliaanku, demi keagunganku, andai kata mereka datang kepada aku dari segala penjuru dan mengetuk segala pintu untuk menemuiku, maka aku tidak akan membuka satu pintu pun. Tidak ada satu pun yang aku terima dan aku sambut kecuali mereka ada di belakangmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus lewat baginda Nabi. Datang sendiri ditolak. Itulah kata Sayyid Muhammad Amin Qutbi, Al-Mustafa babul ilahi faman yaji min ghairihi mutakabbiran la yadkhulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pintu Allah. Barang siapa datang kepada Allah tanpa melalui perantara Nabi, maka dia orang sombong dan tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammadun khairu khalqillahi min mudarin. Khairu khalqillah, Nabi Muhammad adalah semulia-mulia ciptaan Allah. Kalau sudah semulia-mulia ciptaan Allah ya sudah, jangan lagi pusing ya. Kadang-kadang kita, sebagian orang ya, masa sih lebih hebat dari malaikat? Terus apa maksudnya khairu khalqillah terus? Kadang-kadang loh ada yang orang tidak ngeh. Berat dia mengatakan Nabi Muhammad lebih berat, lebih tinggi dari malaikat. Astagfirullahaladzim, kok bisa ya? Padahal jauh di bawah kaki, jauh sekali. Malaikat kalau dengar itu mungkin nampar diri dia. Ini orang stres ya kok saya dibilang lebih hebat dari Nabi. La haula wala quwwata illa billah. Jauh. Pelayan semua itu, pembantu semua, nggak ada apa-apanya kalau semua tercipta dari Rasulullah SAW. Kok bagaimana mau rahmatan lil alamin? Kalau sudah kita bilang asyraful khalqi, khairu khalqillah, jangan lagi ragu. Mau lebih tinggi dari apapun, jangankan beliau lebih tinggi dari malaikat, kubur beliau di Madinah lebih tinggi, lebih mulia daripada Ka'bah. Kata ulama kita, sendal beliau lebih mulia daripada arsy. Heran, nggak perlu heran, kan khairu khalqillah. Kan arsy itu makhluk, kubur itu Ka'bah itu kan makhluk. Terus apa yang membuatmu berat? Kecuali Anda berhenti dari sekarang bilang khairu khalqillah, berhenti mengatakan Nabi Muhammad semulia-mulia makhluk Allah. Kalau memang jadi Anda sendiri galau begitu, Anda bilang di satu waktu Anda mengatakan Rasulullah adalah semulia-mulia makhluk, di sisi lain ada makhluk-makhluk tertentu Anda berat mengatakan Nabi di atasnya. Kan bagaimana itu? Lebih ini berhenti, atau inilah yang berhenti yang sallallahu alaihi wasallam. Makanya lihat bagaimana Imam Yusuf An-Nabhani gambar terompahnya Nabi, terompah Nabi itu digambar tuh, dijadikan obat dari segala penyakit, dibawa kemana-mana. Dan sebab itu Imam Yusuf An-Nabhani sering berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ya, tidak bisa seperti itu.
Makanya itulah pentingnya kita mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pentingnya kita mengaji khasais. Itulah pentingnya kita mengaji syama'il, kita pentingnya mengaji sirah dan semua tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasahbihi. Lagi pula yang mengatakan khairu khalqillah itu siapa? Kan Rasulullah sendiri. Yang mengatakan Nabi Muhammad adalah semulia-mulia ciptaan siapa? Kan beliau sendiri. Kalau arsy ciptaan, malaikat itu bukan ciptaan. Malaikat itu pencipta. Kan malaikat makhluk juga. La haula wala quwwata illa billah. Soalnya saya temukan nanya, masa si malaikat, masa ikin Nabi Muhammad lebih tinggi dari malaikat Jibril? Kan malaikat Jibril gurunya. Saya geleng kepala, ya Rabbi ya Kari. Ngaji sama ton ngaji saya gitu kan dia itu. Kalau kita tapi ya kita maklumi lah. Tapi setelah tahu, oke. Itulah pentingnya kita mengaji. Kan Imam Busiri yang punya qasidah ini kan juga punya cerita masyhur ya. Burdah. Kenapa kok qasidah dinamakan burdah? Kan ini nama burdah. Ini nama burdah ini lebih kurang lah, selendang lah. Kok kitab karangan qasidah dikasih nama burdah? Ya karena memang dengan sebab itu Imam Busiri dapat burdahnya Nabi dalam mimpi. Dan dengan sebab itu kan beliau pincang, lumpuh. Mohon maaf, lumpuh nggak bisa jalan. Hanya mengisi waktu dengan menulis qasidah burdah itu. Bermimpi ketemu Nabi. Nabi mengatakan, baca qasidahmu, ada yang kamu mau sampaikan? Enggak ya Rasulullah. Dibaca qasidahnya. Begitu sampai fama balaghul ilmi fi annahu basharun. Nah, Imam Busiri berhenti, nggak melanjutkan. Entah lupa, entah apa, entah grogi, entah nggak berlanjut. Siapa yang melanjutkan? Rasulullah yang melanjutkan. Apa kata Nabi? Wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Nabi hafal, Nabi tahu semua. Dan sekaligus Nabi membenarkan wa annahu khairu khalqillah. Famablaghul ilmi annahu basharun. Kita semua tahu beliau adalah manusia. Apa dibalas oleh Nabi. Wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Walaupun manusia ya, ingat, walaupun manusia tapi enggak sama seperti manusia lainnya. Bahkan dia ciptaan Allah yang paling mulia. Di antara semua ciptaan di bawah kaki semuanya. Bawah kaki Rasulullah SAW. Jadi yang mengatakan berlebihan, tidak boleh berlebihan sama aduh kan. Susah. Tapi ini kan ada hadisnya, Nabi sendiri melarang. Mana hadis larangannya coba? Mana? Apa coba? Ternyata hadisnya apa? Aduh, malu saya membacanya. La tatruni, bukan malu maksudnya. Astagfirullah, bukan. Maksudnya malu saya membahas kebodohan mereka ini. Karena menggunakan hadis ini kok sama sekali bukan pada tempatnya. La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan memperlakukan atau menyebutku atau memujiku, sebutlah memuji, sebagaimana orang Nasrani memuji Nabi Isa. Ayo, itu jadikan dalil. Ada enggak dari manusia di dunia ini yang menuhankan Nabi Muhammad sebagaimana umat Nasrani menuhankan Nabi Isa? Tidak ada. Terus mana? Enggak pernah. Berarti hadis ini enggak pernah dilanggar kok. Enggak pernah dilanggar kok hadis ini. Semua kita ikuti kok. Buktinya kita enggak pernah menuhankan Nabi kita. Fama balaghul ilmi fihi annahu basyarun kok. Manusia bukan Tuhan. Apalagi anak Tuhan juga enggak. Kalau orang Nasrani kan anak Tuhan lah. Kan Tuhan anak katanya ya. Itulah akidah mereka. Kita kan tidak. Jadi hadis ini ya tidak berlaku bagi yang melantunkan burdah, yang melantunkan qasidah Muhammad, tidak berlaku. La haula wala quwwata illa billah. Yang parahnya mereka ini justru menuhankan otak mereka sendiri, akal mereka, tanpa mereka sadari. Baik, biar mudah-mudahan bisa. Kita insyaallah bisa sih, bisa saja. Ini kan juga sudah Muhammadun khairu khalqillahi min mudarin ya. Min mudarin maksudnya apa? Ya dari keturunan Mudar, Sayyidina Mudar. Kan beliau kakek beliau yang ke-17 ya, Mudar namanya. Kalau saya boleh bacakan nasab beliau ini saya kutip dari kitab Kanzul Ammal karangan Imam Baihaqi. Jadi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasab beliau adalah Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay
bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaim bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar. Nah ini min Mudarin, ini Mudar. Bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sampai sini yang riwayatnya sahih. Selebihnya tidak sahih. Tapi tidak apa-apa kita baca menurut yang pernah ada, yang sudah ada di beberapa riwayat yang walaupun belum sahih, walaupun tidak sahih. Bin Ad bin Aud bin Al-Humaysa bin Yashjib bin Nabat bin Jamil bin Qaidar bin Ismail bin Ibrahim bin Tarah bin Nakhur bin Ashu' bin Ar'ush bin Falakh bin Abir bin Shalakh bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Mattushalakh bin Akhnuh bin Azad bin Qainan bin Anush bin Shith bin Adam alaihi salam. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun khairu rusulillahi kullihimi. Sudah kita bahas sebaik-baik rasul. Rasul jumlahnya 313 dari 124.000 nabi. Ya, di antara semua itu satu yang paling agung, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap nabi dari 124 punya pewaris. Al-ulama warathatul anbiya. Pewaris Nabi Musa, ada pewaris Nabi Isa, pewaris Nabi. Nah, di antara semua para nabi ini ada namanya wali. Ada di antara semua para wali ini ada namanya waliullah, wali, ada namanya wali mursyid. Wali untuk dirinya sendiri. Orang saleh tapi tidak mengajarkan, tidak menjadi mursyid misalnya. Itu dia pewaris Nabi. Ada wali mursyid, dia wali dan punya jamaah banyak, punya murid, dia memimpin tariqah, dia mengajar, menjadi mursyid, dia menjadi mursyid besar lah. Itu namanya wali mursyid, dia pewaris Rasul. Nah, yang mewarisi Rasulullah SAW namanya waris Muhammad, itu yang menjadi pimpinan para wali pada zamannya. Jadi yang pimpinan wali setiap zaman adalah yang mewarisi Rasulullah langsung sallallahu alaihi wasallam. Waris Muhammadi namanya. Jadi setiap zaman ada. Zaman sekarang juga ada. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan pewaris Muhammad. Karena dalam kitab Haqaiq an-Tasawuf, Syekh Abdul Qadir Isa mengatakan wajib kita mencari waris Muhammad ini semampunya. Dan kalau sudah ketemu sebagaimana sahabat sama Nabi Muhammad, itu juga kita sama imam zaman itu. Muhammadun dinuhu haqqun nadinu bihi. Sayyidina Muhammad agamanya adalah agama yang kita anut, yang kita peluk, yaitu agama Islam. Apakah agama beliau saja? Tidak. Agama semua nabi-nabi terdahulu. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, barang siapa memeluk agama selain Islam ditolak dan dia rugi di akhirat. Semua para nabi agamanya adalah Islam. Dan itu adalah agama yang kita alhamdulillah kita anut bersama. Mudah-mudahan hidayah agama Islam ini dapat juga meliputi semua umat manusia. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Ahlan wa sahlan. Datang membawa rezeki. Berkat Maulid nih ke. Muhammadun mujmalan haqqan ala alami. Itu ada lagi datang. Jadi mujmalan haqqan ala alami. Alam itu dalam bahasa Arab artinya gunung. Bisa juga berarti tanda. Namun artinya Rasulullah SAW sungguh-sungguh posisinya itu kalau kita umpamakan gunung itu puncak, di atas puncak gunung. Udah nggak perlu dibahas lagi, sudah ketinggian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina. Pertanyaan sekarang, kenapa sih kita sebut-sebut Nabi dari tadi? Apa gunanya? Kok nggak ada apa gunanya? Rauhun li anfusina. Karena dengan menyebut beliau, hati ini, jiwa ini menjadi tenang, nyaman, tentram. Rauhun li anfusina. Sedangkan Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, bidzikris salihin tanzilur rahmah. Menyebut orang saleh bercucuran rahmat, apalagi menyebut sang rahmat bagi semesta alam. Apa yang terjadi coba? Wabah ini mungkin langsung punah. Ayo kita sama-sama kita baca selawat rame-rame, kita baca sirah Nabi, kita baca, kayaknya langsung kabur itu virus itu. Kenapa? Karena bidzikris salihin tanzilur rahmah. Menyebut orang saleh saja rahmat turun, bercucuran, berlimpah.
Bagaimana kalau menyebut rahmatan lil alamin, yang menjadi sumber rahmat ini semua? Makanya Muhammadun dzikruhu, menyebut namanya rauhun li anfusina. Bukan hanya bagi jiwa kita, bagi jasad kita juga. Ya, kan dalam salawat kita itu, salawat yang kita baca karangan Imam Dardir, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbul qulubi wa dawaiha wa afiyal abdani wa shifaiha wa nurul absari wa dhiyahi wa qutil arwahi wa ghidhaiha. Zahir dan batin itu menjadi obat. Taib. Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Nabi Muhammad SAW kita wajib, semua umat, bukan hanya umat Islam, alal umami, wajib mensyukuri nikmat Rasulullah SAW. Karena Rasulullah ini betul-betul penyelamat bagi semua umat, bukan hanya umat beliau di sekarang saja, tapi semua umat-umat terdahulu. Ya. Baik. Menarik. Di sini saya katakan, kalau orang bertanya, masa sih kita bersyukur kepada Nabi Muhammad? Bersyukur itu kepada Allah, aduh, terpantok aja sekali-kali otaknya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala dengan tegas, anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada orang tuamu. Dah, kalau Allah memerintahkan bersyukur kepada orang tua, bukankah kemuliaan Nabi ratusan ribu bahkan miliaran lebih mulia daripada, lebih tinggi daripada orang tua? Ya, tidak luput dari salah dan dosa. Harusnya kita jauh lebih mensyukuri, karena Rasulullah SAW ini membawa betul-betul obat, membawa hidayah, membawa keselamatan bagi alam semesta, mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Lagi pula, siapa bilang beliau bukan juga masuk dari bagian dari orang tua kita, ayah kita? Bukankah dalam hadis beliau mengatakan riwayat Abu Daud, innama ana bimanzilatil walid, saya bagi kalian sebagai ayah, seperti ayah. Bukankah dalam Al-Quran sendiri Allah mengatakan wa azwaju ummahatuhum, dan istri-istri Nabi adalah ibunya orang beriman. Kalau istri Nabi adalah ummahatul mu'minin, ibu-ibunya orang, berarti siapa ayahnya? Kan Rasulullah sendiri. Ya, sang suami ini. Rasulullah jadi ayah kita. Makanya anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepada orang tuamu. Masuklah di situ bersyukur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, itu kecerdasan ulama luar biasa. Kalau yang enggak kecerdas ini, yang saklek ya, udah nggak boleh bersyukur sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh biasa saja, sudah mati juga, udah ini kaji, subhanallah. Kemudian dalam hadis lain, Sunan Tirmizi, man lam yashkurin nas la yashkurillah. Barang siapa tidak berterima kasih, bersyukur kepada manusia, maka dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Ini juga hadis menunjukkan bahwa enggak aneh namanya bersyukur kepada manusia. Kadang-kadang kita anggap syirik atau apa, enggak ada, namanya berterima kasih kok. Jangan harap kita bisa bersyukur kepada Allah kalau tidak bisa berterima kasih kepada manusia. Kalau sudah tidak bersyukur kepada Rasulullah SAW, ya gawat sudah. Padahal beliau yang paling besar jasanya bagi alam semesta ini, sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun zinatud dunya wa bahjatuha. Beliau adalah perhiasan dunia ini dan cahayanya yang menyinarinya. Ya, cahaya menyinari gimana? Mana? Tidak kelihatan cahaya. Misalnya ya, orang-orang yang saklek ini. Dalam Al-Quran saja Allah mengatakan, Inna zayyana as-samaa ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifdha. Dalam ayat lain, walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Allah menyebut bintang-bintang dan sebagainya itu menyinari. Kemudian dalam hadis saja, ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum. Nabi mengatakan para sahabatku ini seperti bintang-bintang di langit. Yang mana saja kamu ikuti, kamu mendapatkan petunjuk. Dalam hadis juga disebutkan fadlul alimi 'ala al-'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Bahwasanya orang alim itu seperti bulan. Sudah. Kalau sahabat
seperti bintang, orang alim seperti bulan. Kenapa keberatan mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah matahari dan bulan bagi dunia ini? Lebih-lebihlah seharusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah tidak sedikit riwayat para sahabat yang mengatakan melihat Nabi itu, ada yang mengatakan saya melihat wajah Nabi seperti bulan, tapi saya nengok bulan, nengok wajah beliau, ternyata wajah beliau lebih tampan, lebih terang. Ayo, kenapa tidak bilang sahabat itu berlebihan melampaui batas dan syirik dan lain sebagainya, dan melanggar kama atla tatruni kama atratan nasara, seperti itu. Belum lagi ada sahabat yang mengatakan begini, karena syams tajri fi wajhihi, saya melihat wajah Nabi seakan-akan matahari berlari di wajahnya. Ayo, gimana itu? Lebay juga itu. Subhanallah. Belum lagi para orang penduduk Madinah ketika Nabi datang disambut tala'al badru alaina, telah datang purnama kepada kami, selamat datang purnama. Nabi disebut purnama. Semua itu para sahabat itu di zaman, dan Rasulullah tidak pernah ketika mendengar itu, kamu jangan lebay ya, pernah begitu. Tapi Rasulullah diam dan membenarkan, tidak boleh la tatruni kama atrata, aduh, itu sudah. Ya, Nabi bukan orang Wahabi, alhamdulillah. Dalam Al-Quran saja wasirajan munira, Allah menyebut Nabi sirajan. Sirajan itu apa ya? Mungkin lampu, lentera lah, lentera yang menerangi. Jadi zinatud dunya wa bahjatuha itu sudah tidak aneh lah. Muhammadun kashiful ghummati wadh-dhulami, beliaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melepaskan segala kesusahan dan musibah, segala gundah. Jadi kalau kita stres, banyak berselawat. Kita stres, berdoa dengan tawassul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum tawassul? Ya Allah, sudah bukan saatnya lah membahas ini. Sudah banyak kesempatan lain kita membahas tentang tawassul. Banyak, mungkin ratusan kitab sudah mengupas detail tentang disyariatkannya tawassul. Dan juga dalam kitab ini, Syarah Qasidah Muhammad ini bisa dibaca, insyaallah cukup detail juga saya mencantumkan dalil-dalilnya. Tapi kalau boleh satu saja mengutip, satu saja hadis. Ada orang buta, sakit matanya, datang kepada Nabi. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Ya Rasulullah, ajarkanlah saya doa supaya saya baca agar mata saya ini sembuh. Oke, apa kata Nabi? Ini saya ajarin. Kamu sholat hajat ya. Setelah salat hajat ini ada doa. Apa doanya? Ini dengar doa yang diijazahkan dan diajarkan oleh Nabi. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, ini ada di hizib juga, subhanallah. Ya, Maulana Syekh memasukkannya juga dalam hizib. Ya Muhammad, inni qad tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqda. Allahumma syaffi'u fi. Cuma redaksinya sedikit dirubah, disesuaikan. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi. Terus Nabi syirik gitu. Ya haula wala quwwata. Apa arti doanya? Ya Allah, aku memohon kepadamu demi Muhammad, Nabi kasih sayang, Nabi rahmat. Setelah itu apa? Di dalam doanya masih belum selesai doanya, masih angkat tangan. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Nabi mengajarkan sahabat, panggil aku dalam doamu. Panggil aku langsung, wahai Muhammad. Padahal kamu di mana, saya di mana, panggil aku. Ayo, ini sudah tawassul tingkat tinggi ini. Apalagi yang di bawah-bawahnya tidak seberapa dibanding ini. Jadi tidak ada lah syirik-syirik, tidak ada sama sekali. Syirik dari mana? Dari Hong Kong syirik. Ya. Muhammadun sayyidun tabat manaqibuhu. Ini juga sayyidun sendiri saya syarah cukup panjang di sini. Muhammadun sayyidun. Karena banyak orang yang, ya Allah, kena saya juga heran, orang-orang itu semua ditolak. Sayyid ditolak, mengucapkan sayyidina ditolak. Kok semua ditolak ya, herannya. Dan sampai sekarang masih lantang suaranya. Artinya tidak punah-punah lah. Masih saja ada wujudnya. Bismillah. Sayyidun. Nabi sendiri mengatakan Anda sayyidu waladi Adam. Hadis riwayat Muslim lagi.
Ya Rabbi, apa sih maunya? Ila akhiri. Jadi di sini saya jelaskan tentang adab kita sama Nabi. Bukankah kita menyebut ini orang-orang Arab ya, Arab Saudi juga tak terkecuali. Ini Arab Saudi ini khususnya. Kan di sana kerajaan ya. Jadi nggak ada mereka menyebut ya Fahad, itu tidak ada, mustahil. Mungkin langsung digorok itu. Udah meninggal Fahad ya, Malik Fahad. Sekarang Malik siapa? Malik Salman? Nggak ada yang bilang Salman telah tiba. Kami ucapkan, doakan mudah-mudahan Salman sehat walafiat. Mungkin langsung hilang wujudnya dari muka bumi. Pasti ada ucapan Jalalatul Malik, Samul Amir, Wa'alil Wazir, apalagi Siyadatul Rais. Ada itulah, ada semacam yang termulia, Baginda, semacam itulah ya. Giliran Nabi Muhammad SAW yang di atas segalanya, tidak usah bilang Sayyidina, Tuhan kita, bilang saja Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Padahal adab ini di atas segalanya. Kalau adab tidak ada, amal ibadah kita semuanya hancur. Apa dalilnya? Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat buka. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum. Wahai orang beriman, jangan angkat suaramu di atas suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kalau kamu bersuara di atas suara Nabi, itu sudah sul adab. Jangan remehkan. Hanya mengangkat suara di atas suara Nabi, semua amal ibadahmu hancur sementara kamu tidak merasakannya, tidak menyadarinya. Jadi yang mengatakan jangan, walaupun dia rajin ke masjid, rajin salat memelihara jenggotnya sampai ngepel jenggotnya juga, itu ditolak mentah-mentah sama Allah kalau dia meninggalkan adab sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di Mesir, jangan heran, di Mesir itu kalau azan asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, itu azannya. Apa hukumnya? Boleh. Mazhab Syafi'i boleh sebagian, walaupun ya mazhab Maliki juga boleh, sebagian ulama membolehkan. Walaupun sebagian juga ya membatasi. Tetapi yang sahih di sini saya cantumkan dalil sedetail-detailnya tentang boleh, bahkan dianjurkan mengucapkan Sayyidina di dalam azan sekalipun. Karena dalam salat saja kita baca. Ya artinya kalau bicara soal sakralitas ya, antara salat dan azan kan masih lebih berat salat. Kalau dalam salat kita baca Sayyidina kan harusnya lebih ringan lagi kita membacanya ketika azan. Wallahu a'lam. Karena azan ini sifatnya lebih fleksibel. Kita masih bisa mengatakan sallu fi buyutikum. Kita masih di tengah-tengah bisa ngomong sama orang. Kita masih bisa jeda dulu, kita minum sebentar, lebih ringan lah gitu. Kalau di dalam sholat yang begitu berat kita melafazkan Sayyidina, menambah ajaran Nabi, doa selawat Ibrahimiyah dengan Sayyidina, maka sesungguhnya azan pun lebih ringan lagi untuk ditambahkan Sayyidina. Wallahu alam, tapi bukan berarti ya kadang-kadang ketika masyarakat masih tabu menganggap itu, ya perlahan-lahan lah, tidak mesti juga dipakai. Kemudian Muhammadun, ini saya lewati dulu nih. Tabat manaqibu sayyidun tabat manaqibu. Manaqib ini kan artinya sejarahnya ya, pokoknya biografi dah. Misalnya kita bilang manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, itu maksudnya membaca biografi Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, kalau kita bicara biografi Nabi, ya sudahlah, semua kemuliaan ada. Jangankan akhlak ya, jangankan sehari-hari, jangankan keringat beliau. Sampai ada wanita yang mencuri, diam-diam mengambil keringat Nabi di saat beliau tidur, lalu dimasukkan dalam botol. Nabi terbangun, kamu ngapain wahai Ummu Sulaim kalau tidak salah namanya. Nah, ini saya mau jadikan minyak wangi untuk menambah kewangian minyak wangi yang ada. Jangankan mohon maaf keringat ya, air kecil, air besar, semuanya itu suci, semuanya itu mulia, ya, semuanya itu subhanallah. Kubur beliau saja lebih mulia daripada Ka'bah. Dalam sebagaimana ungkapan para ulama kita seperti Sayyid Muhammad Ali dan lain-lain. Air kencing beliau atau air kecil beliau pernah diminum oleh sahabat.
Hanya Nabi setelah melihat, kamu minum ya? Nggih ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Selamat, kamu tidak akan mengeluhkan perutmu selamanya. Kamu akan sehat terus. Padahal itu baru habis minum air kecil Nabi. Ada lagi wanita lain yang minum, dalam riwayat lain ditemukan sama Nabi. Apa kata Nabi? Selamat, kamu tidak akan sakit selama-lamanya. Siti Aisyah pernah suatu ketika begitu Nabi buang air besar, lalu Nabi keluar, Siti Aisyah masuk karena untuk membersihkan, untuk apa, menyiram misalnya atau apalah. Namanya kan WC dulu dengan sekarang beda. Belum ada yang namanya jamban dulu ya, belum ada namanya. Jadi prosesnya cukup tidak ringan lah. Nah, Siti Aisyah yang menjalankan tugasnya itu. Tapi apa yang ditemukan? Hanya wewangian ini, seperti masuk taman surga rasanya. Subhanallah. Ayo mau disamakan tidak bisa. Apa iya semua itu ngapa tidak berlebihan? Aduh, otakmu lah yang berlebihan, yang menolak ini yang susah. Baca makanya kitab Khasa'is Kubra Imam Suyuti, baca Jawahirul Bihar Imam Nabhani, baca Al-Ibriz Imam Sujilmasi. Ya, di dalam apa namanya? Misalnya dalam kitab Din wal Hayah, Syekh Ali Jum'ah mengatakan, ayo ibu yang sedang mencebok anaknya yang baru lah. Apakah dia jijik? Apakah dia merasa risih? Gak ada, biasa semua itu. Pempesnya apa supaya anaknya kok. Kenapa? Ada cinta, ada segala macam. Anaknya. Bukankah Nabi diperintahkan kita untuk mencintai beliau melebihi semuanya? Melebihi anak, melebihi orang tua, melebihi semua orang. Sehingga kata Syekh Ali Jubah mengatakan apa? Beliau mengatakan, kalau ada yang risih atau jijik mendengar riwayat-riwayat tadi tentang air kecil dan air besar beliau, falyuraji' imanah, kata beliau, maka segera dia kembali mengoreksi lagi imannya, diperiksa lagi imannya itu. Sallallahu alaihi wasallam. Taib. Muhammadun saghahur rahmanu bin ni'ami. Nabi Muhammad diberikan banyak nikmat, penuh dengan nikmat yang melebihi semua nikmat-nikmat lain. Apa ayatnya? Yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Ya. In huwa illa 'abdun an'amna 'alaihi ila akhirih. Allah memberi Rasulullah rahmat yang khusus, nikmat yang sangat khusus. Muhammadun safwatul bari wa khiratuhu. Nabi Muhammad adalah pilihannya Allah. Wa khiratuhu, safwah wa khirah, pilihannya Allah. Mustafa al-Mukhtar sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun tahirun min sa'irit tuhami. Nabi Muhammad adalah bebas dari segala tuduhan yang dituduhkan kepada beliau. Karena orang-orang mengatakan beliau ini tukang sihir, tukang syair, orang gila, dukun, macam-macam orang bilang kepada Nabi. Langsung dibalas, dijawab oleh Allah dalam Al-Quran, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun wa la biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Semua ayat-ayat ini membantah tuduhan-tuduhan musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Jadi beliau bebas, tidak benar semua tuduhan-tuduhan itu. Selalu dibela oleh Allah. Dalam Al-Quran, ma kadzdzabal fuadu ma ra'a. Waktu Nabi menceritakan tentang Isra Mi'raj, orang tidak percaya. Nabi yang turun tangan langsung membenarkan beliau. Ma kadzdzabal fuadu ma ra'a. Dia tidak bohong, kata Allah. Dia sungguh sudah melihatku. Ma yantiqu 'anil hawa, kata Allah. Dia tidak pernah berucap bohong. Allah langsung yang bela. Subhanallah. Kalau sudah Allah langsung yang turun tangan, itu berarti subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini betul-betul Habibullah, kekasih Allah yang luar biasa. Muhammadun dhahikun lidhaifi mukrimuhu. Muhammadun dhahikun lidhaif, selalu tertawa bersama tamu. Ini akhlak beliau luar biasa, subhanallah. Kalau kita baca-baca syama'il Nabi, kalau itu Nabi itu enggak sebeng orangnya, ceria orangnya itu. Ya, selalu tersenyum, bahkan kalau tertawa itu nawajiz hatta tabdu nawajidu, katanya. Gusi, ya, mungkin gusi namanya, itu nampak. Saking tidak jaimnya, ya. Tetapi terkadang juga beliau kalau misalnya dalam keadaan lepas itu beliau
menutup, ada adabnya juga, ditutup mulutnya. Ya. Terus ketawa beliau tidak yang bersuara keras, tidak kuak kuak kuak. Kadang-kadang kita suaranya sampai kemana-mana ya. Kalau beliau tidak, ya tidak bersuara yang mengganggu. Ya, subhanallah, akhlak beliau nih. Terus kalau bersama berkumpul sama orang itu tidak tegang. Sesekali insyad, pasti ada saja disuruh, ayo nyanyikan kita lagu. Makanya yang subhanallah, makanya para ulama kita kalau dalam ngaji kajian-kajian itu pasti di tengah-tengah diselingi disuruh insyad, ada insyad. Ya, itu sudah sunnah Rasulullah SAW. Nabi tidak pernah duduk bersama para sahabat kecuali diselingi dengan bersyair, berkasidah, bernasyid. Dan Nabi itu pendengar yang baik. Kadang-kadang kita nggak mau didengar. Nggak mau mendengar, hanya mau didengar saja. Kalau Nabi tidak, sangat senang mendengarkan sahabat. Malah kalau sahabat bercerita yang membuat mereka heran, misalnya dia cerita kemarin ya begini, Nabi ikut heran. Saking menyenangkan sahabat yang bercerita ini. Kalau kita kan dengar orang cerita, biasa aja, kita bilang subhanallah kan, biasa aja. Kamu baru tahu. Udah tahu lama saya itu, rasa kasih tahu saya gitu-gitu. Coba sombong. Kalau Nabi enggak, oh ya, masa terus. Coba itu Nabi SAW. Yang punya ilmu lauhi wal qalami, begitu akhlaknya. Tidak gengsi mendengar. Ketika sahabat tertawa, ikut tertawa, bukan nggak lucu, nggak begitu. Ikut tertawa. Rasulullah saking adab akhlaknya. Dan kalau bersalaman, kalau kita kan setangan tuh, sebelum corona tapi ya, beliau nggak dua tangan. Nabi kalau bersalaman dengan sahabat dua tangan, sahabat padahal lebih rendah dari beliau. Dan Nabi tidak pernah melepaskan tangannya sebelum sahabat yang duluan lepaskan tangannya. Akhlak macam apa itu sob? Belum lagi kalau ada yang berbicara di sebelah sana, Nabi tidak begini, tidak. Ya yattajihu ilaihi bikulli, semua badannya menghadap ke sana. Akhlaknya Rasulullah kalau ada yang berbicara di sana enggak begini. Terus enggak. Kalau kita kan begitu kadang enggak kita tengok sama sekali. Dia bilang. Kalau beliau tidak. Beliau akhlak beliau nih, semua badan beliau langsung semuanya kayak belok semuanya lah menghadap ke orang itu dan mendengarkan dengan senyum dengan apa. Ya Allah, dan gak habis-habis akhlak Rasulullah SAW. Ada pernah orang tua datang bercerita mau bicara sama Nabi. Nabi langsung nunduk mendengarkan orang tua itu. Kita kan kadang-kadang ngampang dengan tawa, ya kita Nabi tidak. Walaupun orang tua didengar dari awal sampai akhir. Ada lagi wanita yang menggandeng tangan beliau, diajak keliling Madinah, diikuti sama Nabi. Bukan astagfirullah kamu nih ngapain, enggak, diikuti kemana-mana keliling. Semua itu masya Allah tabarakallah, akhlak yang sangat mulia. Lebih-lebih Nabi lakukan itu pada tamu-tamu beliau. Bagaimana tidak, sedangkan Nabi sendiri bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Muhammadun jaruhu wallahi lam yudami. Begitu juga Sayyidina Muhammad, tetangga beliau adalah orang yang paling beruntung. Mau Yahudi, mau Nasrani, mau ateis, asal bertetangga sama beliau beruntung. Itulah akhlaknya Rasulullah SAW, karena beliau akhlaknya sama tetangga baik, akhlaknya sama tamu baik, ya. Dan dalam hadis juga disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ya, sebagaimana juga apabila dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Percaya tidak percaya, ada hadis lain mengatakan, jangan la tu'dhihi biqutari qadarik. Jangan kamu ganggu tetanggamu, sakiti tetanggamu. Nabi yang perintahkan. Dengan apa? Dengan bau masakanmu. Luar biasa akhlak Nabi. Sampai tetangga Nabi jaga dari bau masakan. Nanti takutnya pada belum ada makanan, kelaparan, mencium itu kan makin terasa laparnya gara-gara kita. Itu pun dijaga oleh Rasulullah SAW. Apalagi yang lebih berat, masa itu dijaga kemudian Nabi malah membunuh sana sini, ngebom sana sini. Makanya teroris itu tidak ada hubungannya sama Islam. Islam di mana, mereka di mana, entah di mana, nggak ada yang tahu posisinya di mana.
Tinggal beberapa bait saja. Muhammadun tabatid dunya bi bi'atsatihi, dunia ini bergembira dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahkan bumi ini menjadi suci. Guru saya di Mesir, Maulana Syekh Mukhtar mengatakan, kenapa ju'ilat liyal ardu masjida? Kenapa bumi ini menjadi masjid dimanapun kita salat boleh? Tidak seperti nabi-nabi terdahulu, khusus tempatnya. Kenapa, kata beliau, guru saya di Mesir mengatakan, karena semenjak diinjak oleh baginda Nabi SAW, begitu Nabi lahir, kaki beliau menyentuh bumi, sebumi itu menjadi suci dan salat di mana saja boleh. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun ja'a bil ayati wal hikami. Nabi Muhammad datang dengan segala ayat dan hikmah. Ya, salah satu maknanya ayat dan hikmah ini kan Quran dan Sunnah ya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya, bisa juga dimaknai dengan segala al-ayat ini, segala tanda-tanda kekuasaan Allah, segala bukti kebenaran. Dan hikmah bisa diartikan dengan ya hikmah-hikmah dan kebijaksanaan serta keadilan-keadilan, semuanya itu dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun yauma ba'atsin nasi syafi'una ya Rab. Nabi Muhammad di hari kebangkitan nanti menjadi pemberi syafaat kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini juga ditentang sebagian orang bahwa Nabi tidak bisa memberi syafaat. Bisa dibaca. Banyak dari saya cantumkan di sini dari Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Quran saja mengatakan, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapa sih yang bisa memberi pertolongan, memberi syafaat di hadapan Allah kepada orang muslim, kepada hamba-hamba Allah? Memang tidak ada maksudnya illa biiznih, kecuali dengan izinnya. Berarti kan kalau Allah mengizinkan, iya. Apa ada ayat lain? Ada. Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari kiamat nanti syafaat siapapun tidak akan berguna kecuali syafaatnya orang yang diberi izin dan diberi ridha, diridai oleh Allah. Berarti ada, yaitu Rasulullah SAW. Siapa lagi kalau bukan beliau, coba? Kalau kita buka hadis-hadis lain, banyak sekali. Di sini banyak sekali hadisnya, banyak sekali hadis. Jangankan Nabi, yang lain juga memberi syafaat. Contoh, ilzamu hadis riwayat Tabarani. Ilzamu mawaddatana ahlal bait fa innahu man laqa Allah wa huwa yawadduna dakhala jannata bi syafa'atina. Ini hadis ahlul bait bisa memberi syafaat. Hadis riwayat Ibnu Majah, syafaatil malaikah, malaikat bisa memberi syafaat. Hadis riwayat Ibnu Majah juga, yashfa'u yaumal qiyamati thalath, al-anbiya, thumma al-ulama, thumma asy-syuhada. Nah, para ulama dan para syuhada bisa juga memberi syafaat. Dalam hadis lain riwayat Tabarani, a'immatukum syufa'aukum, para imam-imam salatmu adalah pemberi syafaat bagimu. Hadis lain juga riwayat Muslim malah. Hadis sahih, ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazati 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahum Allah fih. Ada jenazah meninggal, dihadiri 40 orang. Pentakziahnya atau pengantar jenazahnya lebih dari 40 orang dan semuanya orang-orang beriman, maka 40 orang lebih itu bisa menjadi syafaat baginya. Yo, gimana terus? Semua ini ada lagi banyak. Silahkan baca sendiri. Al-Quran syafi' juga, Al-Quran bisa memberi syafaat. Usia yang tua juga bisa menjadi syafaat. Anak kecil yang meninggal di umur masih bayi juga bisa memberi syafaat bagi orang tuanya. Banyak riwayat ini kita kemanakan? Masa begitu banyak yang bisa memberi syafaat, begitu banyak yang ada jalan syafaatnya, giliran Rasulullah SAW kita tolak bahwasanya beliau memberi syafaat, kan itu tidak masuk akal. Muhammadun nuruhul hadi minadh dhulami. Nabi Muhammad cahayanya adalah memberi petunjuk, memberi hidayah, mengeluarkan daripada segala kegelapan dan kesesatan. Mau ditolak juga? Hanya Allah yang beri hidayah. Baca Al-Quran. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Diapakan ayat itu? Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memberi hidayah ke jalan yang benar. Nah, itu diapakan? Muhammadun qa'imun lillahi dzu himami. Nabi Muhammad ini berdakwah itu karena Allah, bukan karena apa-apa. Banyak juga yang menganggap Nabi Muhammad itu mencari
wanita, mencari harta. Orang Nabi Muhammad bahkan mengharamkan sedekah atasnya. Jadi kan beliau dan keluarga beliau, keturunan beliau tidak boleh menerima sedekah. Bahkan beliau mengharamkan, bagaimana mau dibilang berdakwah untuk mencari uang. Itulah keikhlasan baginda Rasulullah SAW. Memang tidak mengharapkan itu, bahkan mengharamkan diri menerima sedekah. Dan keluarga beliau juga diharamkan menerima sedekah. Makanya para habaib sekarang haram kita sedekah. Ini sedekah, tidak boleh itu. Karena keluarga Rasulullah SAW haram menerima sedekah. Zuhimami yang memiliki himmah yang tinggi, memiliki semangat yang tinggi, tidak loyo, tidak galau, tidak orangnya penuh kesabaran, semangat terus. Ya, azamnya tinggi. Ya, makanya orang yang punya azam tinggi ciri-cirinya apa? Sabarnya kuat. Makanya fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Ulul azmi tidak bisa dijauhkan dari kesabaran. Makanya orang yang punya azam tinggi ciri-cirinya apa? Sabarnya kuat. Kalau cepat lemah, cepat loyo, cepat menyerah, itu azamnya berarti nggak tinggi itu. Azamnya apalah. Muhammadun khatimun lirrusli kullihimi. Nabi Muhammad adalah penutup semua rasul. Memang ayatnya khatamun nabiyyin ya. Ini juga saya bahas. Dalam Al-Quran, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Tidak disebut penutup rasul. Ini kadang-kadang dimanfaatkan oleh sebagian orang yang mengaku saya rasul. Karena tidak ada itu kan tidak ada nabi, penutup Nabi Muhammad itu bukan penutup rasul. Ada juga loh yang begitu. Oleh seperti itu. Padahal kalau sudah penutup nabi, otomatis penutup rasul. Karena nabi itu bintang 1, sebutlah bintang 1. Rasul itu bintang 2. Kalau tidak boleh bintang 1, masa tiba-tiba bintang 2? Nabi itu lantai 1, lantai pertama. Rasul itu tingkat kedua. Kalau sudah tidak boleh membangun lantai 1, otomatis lantai 2. Masa tiba-tiba bangun lantai 2, nggak ada lantai 1? Itulah bodohnya orang yang mengaku rasul, dan itu ada di Mesir juga pernah ada. Mengaku rasul dia. Dan dia mengatakan, saya nggak melanggar ayat ini karena ayat ini mengatakan penutup nabi kok, bukan penutup rasul. Itulah, tapi namanya orang stres begitu. Kita maklumi saja. Akhirul bait Muhammadun nuruhu lin nahdiyyin abada. Muhammadun qadana lil khairi fastaqimi. Memang bait ini bukan dari Imam Busiri. Justru itu yang membuat dia spesial dalam buku ini, terutama dalam kajian kita. Mungkin di setiap kajian qasidah Muhammadiyah hanya kajian ini yang menyebut bait ini, kan begitu. Karena memang bait ini yang kita ambil, qasidah ini yang saya ambil dari persis seperti yang tertera dalam Hizib Nahdlatul Watan. Beliau menambahkan Al-Mafrullah sahibul Hizb Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid, Muhammadun nuruhu lin nahdina bada. Bergembiralah wahai Nahdiyin, ya, Nabi Muhammad yang dengan segala keagungan yang sudah tercantum di atas tadi itu insya Allah memberikan keberkahan kepada kita, insya Allah melirik kita sebagai Nahdiyin, bahkan sangat melirik dengan cahaya hidayah dan syafaat beliau di dunia dan di akhirat. Beliau insya Allah sangat memperhatikan warga Nahdiyin. Kenapa? Muhammadun qadana lil khair. Karena Nabi beliau sudah mengajak kita kepada kebaikan, dan ajakan beliau, seruan beliau sudah kita penuhi, maka sudahlah. Jangan bersedih, jangan khawatir, tinggal istiqamah saja. Fastaqimi, istiqamahlah, dan al-istiqamata khairun min alfi karamah. Karena istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Mudah-mudahan kita semua istiqamah dalam mencintai Rasulullah SAW. Istiqamah berselawat kepada beliau, istiqamah mengkaji tentang sirah, syama'il dan khasais beliau, sehingga kita menjadi lebih dekat dengan sang rahmat lil alamin. Kalau sudah negeri ini sangat dekat dengan sang rahmatan lil alamin ini, otomatis semua azab, semua virus, semua penyakit, semua bala, semua takut lari, takut kepada cahaya yang begitu kuat dari cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Saya tahu memang waktu saya ambil cukup banyak, tapi memang kita upayakan sekali pertemuan sudah habis kajian Qasidah Muhammadiyah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Mari kita saling mendoakan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.